Wa qala ba'duhum ta'allam. Belajarlah engkau husnal istima' ing bagus pendengaran kama ta'allam husnal kalam. Sebagaimana engkau belajar memperbaiki ucapan. Wal ikbalan madab bil wajhi kelawan wajah wa nazar lan ningali ilal mutakallim maring mutakallim. Ini ada keutamaan. Ini keutamaan adab dalam belajar itu salah satunya adalah cobalah belajar memperbaiki pendengaran sebagaimana juga memperbaiki kalimat, kata-kata, perkataan. Lalu ada peribahasa atau apa namanya itu ya, kata bijak. Pembicara yang baik itu lahir dari pendengar yang baik. Jadi kalau ada orang yang bicaranya baik, kata-katanya enak, pasti dia dulu sering dengar. Saya sekarang bisa nyusun kalimat banyak, 1 jam, 2 jam, baca kitab, terus jelasin, nerangin, kok bisa nggak habis-habis kata-katanya. Ya Bapak lihatnya sekarang, dulu saya kan dengerin. 7 tahun, diem aja. Nggak berani tuh. Coba apa, sama Kiai ditanya gitu deg-degan yang ada. Bukan malah jadi ngomong, enggak, dulu nggak berani. Nah setelah keluar dapat berkahnya, loh kok saya bisa ngejelasin juga ya. Padahal dulu saya mau ngerti aja susahnya minta ampun. Susah. Nah jadi pendengar yang baik nanti akan menjadi pembicara yang baik. Coba dengerin baik-baik supaya jangan salah paham. Nanti ketika kita jelasin ke orang juga akan bisa menjelaskan. Dan saya kan nggak bisa kayak Pak Ustadz begitu. Bahasa masing-masing. Bahasa sendiri masing-masing. Gayanya Pak Aceh gimana kalau ngobrol sama teman. Cerita begitu gayanya Pak Aceh. Jangan terus terus gue salin dulu pakai koko, pakai kemeja, pakai sorban. Enggak gitu juga. Udah ngobrol aja di warung kopi. Ya enggak? Sholat 5 waktu jangan tinggal. Kenapa? Wajib. Kan gitu, wajib. Kenapa emang? Mumpung ntar malu udah tua susah. Itu bahasa dia kan, bahasa temenan. Nggak usah juga harus waqalallahu kalau hafal, kalau nggak hafal. Pokoknya ada dah ayatnya di Quran. Cari aja sendiri kalau nggak percaya. Wah, sama-sama bingung. Udah langsung aja. Mumpung masih sehat, bisa sholat, mas sholat aja dah. Daripada lu sholatin lu, gitu. Nah, itu bahasa sehari-hari. Artinya yang penting paham nggak? Paham. Cara menyampaikannya silakan masing-masing. Makanya para kiai, para ustadz, para ulama banyak macam cara gaya menyampaikan ngaji. Ya karena masing-masing punya kapasitas. Cara saya begini, Pak, coba ceramahnya kayak Pak Anu. Ya udah Pak Anu aja tuh, jangan saya emang nggak gitu. Gitu. Nah, sekarang saya dibilang mau logat apa bahasa Jawa. Kenapa dimaknain bahasa Jawa dulu, Pak? Saya tabarukan, tafaulan, kiai juga ngaji di mana, ceramah di mana. Pertamanya baca kitabnya dulu, maknain dulu, nanti dijelasin. Kan gitu. Nah, meskipun apa sih nggak ngerti ini apa? Fasun utawi iki ikulah fasal nggak ngerti saya. Ntar kan dijelasin. Ntar dengerin sebentar, sabar. Tadi dengarkan saja dulu. Wakila, siapa orang yang bisa mendengarkan dengan baik, maka memudahkan untuk nanti dia bisa berbicara. Coba informasinya jangan salah gitu loh. Jangan sampai salah dulu informasi yang kita dengar. Karena apa? Nanti kalau kita cerita lagi ke orang tidak salah. Kan salahnya itu karena awal dengarnya salah. Kalau sudah begitu, nyambung antara si pembicara dengan si pendengar. Kalau dalam bahasa Jurmiyah, jadilah kalam. Kalam adalah lafaz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dengan bahasa Arab serta disengaja. Jurmiyah. Kalam. Nah kalau misalnya nggak nyambung, nggak paham, ya berarti belum kalam. Nah sekarang ngomong panjang lebar tapi kita yang dengarnya nggak ngerti, ya nggak dimaksud kalam. Berarti buang-buang omongan, buang-buang kata-kata, nggak ngerti 2 jam ngapain aja. Gitu-gitu. Maka wajar kalau nggak diizinin sama istri-istrinya. Kenapa? Karena nggak jelas ngomongin apa sih. Cuman ngopi aja mah ada gitu. Yang ngaji ditanya, apa ngajinya tadi? Sama kayak kemarin pokoknya. Oh lihat aja di YouTube gitu. Lihat aja di live gitu. Nah mungkin sekali waktu intinya aja cerita sama istri, cerita sama teman. Pokoknya bab ini tentang ini. Datangnya ilmu itu dengan satu, mendengar, paham, menghafal, mengamalkan, lalu menyampaikan. Nah itu harus dijalankan. Salah satu adabnya adalah menghadap dengan pandangan. Artinya kita berhadapan dengan guru. Jadi nggak bisa tidak. Ini ilmu agama ya. Kalau belajar yang lain boleh tutorial di YouTube lah. Bagaimana cara motong bajaringan, saya dulu ngeliatin. Bagaimana cara pasang engsel, dilihat. Nggak apa-apa, itu nggak usah ketemu sama siapa yang ngajarinnya nih. Riwayatnya dari mana, sanadnya, nggak usah. Itu mah. Kalaupun salah juga nggak bakal ditanyain di akhirat. Kenapa ini pakai ring 10? Nggak akan ditanya. Tapi kalau ngaji, kalau agama, itu harus berhadapan, tawajuh.
Belajar apa saja, Quran talaki. Kita baru tawaju. Siapa yang dulu di depan saya bacain kitab ini? Siapa yang dulu nerangin jurmiyah di depan saya selama bertahun-tahun? Ada guru saya. Itu nggak bisa lewat media-media. Artinya bisa mengerti, bisa paham, tapi beda. Bobotnya, berkahnya pasti beda. Wan nazru il mutakallim, yang bagus melihat, menatap. Siapa yang nggak baca kelihatan. Makanya kalau ngaji itu jangan ngumpet-ngumpet di jauh-jauh. Kalau selagi ada tempat, mendingan cari tempat yang bisa tembus, kelihatan langsung gitu. Saya ceritakan salah satu mungkin ya, ini dari sini saya bisa ingat ke masa lalu saya. Jadi Pak Kiai duduk di sini, saya tuh, nah di situ tuh benar tempat baca. Karena ini kan meja nih, Kiai di kursi kan. Santri sana, di dalam sini perempuan semua, di depan teras banyak di sana. Nah saya sama yang agak senior-senior, kakak-kakak kelas, saya di situ duduknya tuh, depan Kiai situ. Di sini kursi Kiai ke sana belok letter L, sana juga kursi Kiai letter L. Tapi penuh gitu. Tapi saya di situ duduknya, duduk gini, duduk. Nazoman dulu kan, Imriti. Jadi kalau mau ngaji tuh nazoman dulu, setengah jam nazoman. Alhamdulillahilladzi qad wafaqo. Nanti Ki masuk situ tuh, saya nunduk aja. Pakai nyalain kipas. Duduk lihat Kiai gini, lirik-lirik gini gitu. Terus Kiai lagi nerangin duduk begini, ya ketawa-tawa sendiri lihat kitab. Kalau lagi ngantuk ya ngantuk, kecoret-coret gitu. Tapi duduknya kelihatan sama Kiai. Jadi kalau bisa usahakan salah satu adab ngaji kelihatan, jangan nggak kelihatan. Kan kita pikir udah Pak sini aja sama aja. Memang betul, yang jelas yang penting apa tadi? Dengar. Makanya kalau yang di rumah nggak ikut ngaji juga ya nggak salah, kedengeran kok Pak Ustadz. Persoalannya kemarin saya tanya, emang bisa fokus mendengarkan ngaji dari rumah meskipun pakai speaker? Kan sambil megang HP kan? Nah kalau megang HP apa iya dengerin ceramah? Kan nggak mungkin. Nah itu maksudnya harus datang, hadir, duduk, menghadap. Bagaimana Allah mengajarkan juga kepada nabinya, yaitu langsung berhadapan. Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, berhadapan datang. Rasul mendengarkan sendiri suaranya malaikat Jibril. Lalu Rasul mengajarkan kepada para sahabat juga berhadapan. Para sahabat mengajarkan orang setelahnya, para tabiin juga berhadapan. Singkatnya diikuti oleh para santri yang datang dari mana-mana ke rumah Kiai, nginep, mondok, makan, tidur, nyuci baju, dan semua di situ, bawa bekal. Tujuannya apa sih? Supaya mendapatkan ilmu secara langsung. Nah sekarang tergeser tradisi di pesantren karena ada media. Nggak usah pesantren dah, ikut aja live ngaji di sini. Tapi bisa disamakan tidak hasilnya? Tentu berbeda. Tidak bisa sama. Ketemu guru langsung, tinggal sama guru langsung, kelihatan sehari-harinya. Kita di samping teori-teori, tapi juga lihat praktek bagaimana Kiai itu menunjukkan, memberi contoh kepada santri. Hidup yang berkah tuh kayak apa, sabar tuh kayak apa, qanaah kayak apa. Kita perlu praktek. Nah kalau di sini siapa yang mau jadi contoh? Saya mau jadi orang soleh Pak, saya mau nyontoh siapa ya? Mau lihat siapa ya saya? Nyontohnya siapa? Gitu siapa? Katanya udah Bang Ferry aja. Oh, gua aja belum soleh, oh, berarti salah. Baca dah, saya mau ngikutin. Pak Ustadz jangan dah, ada gitu. Terus siapa yang harus saya ikutin? Teorinya ada, cuman saya mau lihat contohnya siapa, orang yang sabar itu siapa. Bang Olik yang paling sabar. Oh, enggak Pak, Sengkang saya juga belum bisa sabar. Terus siapa tuh Bang Udin yang paling sabar? Ya saya mau nyontoh siapa? Ya artinya orang di pesantren itu dibacakan kitabnya, diberikan teori-teori ilmiahnya, disuruh mikir, bahkan suruh ngapalin, terus kemudian melihat contoh dalam kehidupan. Kemandirian ada di anak pesantren. Sakit, apa iya manja-manja? Nggak bisa. Di sini panggil ayahnya, panggil ibunya, dikit-dikit dokter, di sana enggak. Tanya sama bagian seksi kesehatannya, kamu sakit apa? Demam nih panas, coba itu beliin obat anu. Terus agak parah lagi, coba panggil dokternya. Parah lagi, telepon orang tuanya. Pakai ini sakit, sudah panggil orang tuanya. Datang orang tuanya ngejenguk, diantarlah ke rumah sakit, dirawat sama orang tuanya. Kata Kiai, mau pulang apa di sini? Enggak mau, ya udah sini aja. Yang penting sehat lagi ya. Dah orang tuanya pulang lagi. Kenapa? Sudah menyerahkan ke gurunya. Terserah Pak Kiai, yang penting saya titip anak saya supaya sehat. Udah, coba kalau di rumah, dia pasti manja sama bapak ibunya. Kemandirian ada di anak pesantren. Ini yang sesuai, yang betul-betul ya. Karena enggak banyak juga yang justru itu sekarang malah jadi ada semacam pergeseran nilai-nilai anak-anak santri ya. Maksudnya yang pesantren sekarang tuh pertama datang ke pondok yang ditanyain apa? Satu, ada kasurnya enggak?
Iya kan? Kasur. Terus makannya apa sama apa lauknya? Orang tuanya juga nanyanya itu. Nanti kamu tidurnya di mana? Nggak usah tanya itu. Saya tidur pakai bantal. Bantalnya tuh cucian kotor, dimasukin sarung, bareng-bareng. Satu bantal 10 orang, 5 orang muter. Waktu mau tidur pakai bantal, bangun bantal saya sudah nggak tahu di mana. Nah, itu begitu ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir